Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan update terkait dengan peristiwa kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Aku baru saja mendengar wawancara dari Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin yang merupakan 4 tersangka dari kasus ini, teman-teman. Ada hal yang menarik di mana beberapa saat lagi kemungkinan besar minggu depan ini persidangan akan segera dimulai untuk Yosep dan juga Dano. Beberapa hal yang disampaikan di sini menurut aku cukup menarik. Ini ada satu hal aku bagus, bahagia karena progresnya yang begitu, ya walaupun tidak terlalu cepat, tapi paling tidak ada progres lah. Karena memang nature dari kasus ini emang gak gampang banget. Kenapa aku bilang gak gampang nature-nya? Nature-nya itu karena pertama, teman-teman, ini kejadian itu sudah hampir 2 tahun setengah lebih ya, di 18 Agustus 2021. Saat itu juga sedang ada PPKM, banyak anggota polisi yang tidak siap karena sedang sibuk mengurusi COVID saat itu, kemudian dengan dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian, baik levelnya Polsek mungkin, atau bahkan sampai Polres, sampai juga ke Polda. Apakah ada ke arah sana? Ini adalah dugaan yang sepertinya akan menjadi bagian yang penting dalam persidangan nanti karena dikatakan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat ada beberapa oknum anggota polisi yang dikategorikan melakukan penghilangan barang bukti. Alasannya apa? Kita pengen tahu juga. Beberapa komentar yang disampaikan Rohman Hidayat itu begini, teman-teman. Cukup yang ngebuat aku kayak ngeri-ngeri sedap ya. Saya pastikan penyidik tidak punya 2 alat bukti untuk Mimin, Abi, Arigi. Jaksa juga pasti tidak mau ambil berkasnya. Kenapa disidangkan parsial? Diragukan kejaksaan ini pastinya. Ini adalah bola panas, jaksa nggak mau mengambil bola panas begitu aja. Untuk bagian ini adalah hal yang secara logika aku harus setuju dengan Rohman Hidayat. Tetapi ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi. Bukan berarti kalau kita setuju satu hal, lantas semuanya kita setuju. Yang logikanya yang aneh adalah gini. Pertama, untuk Mimin, Abi, Arigi, faktanya memang belum dilakukan penahanan. Padahal pasalnya pasal 340, pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya itu bisa hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Itu adalah faktanya. Tapi juga ada fakta lainnya, di mana ketiga tersangka ini sudah mengajukan sidang pra-peradilan yang dimenangkan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan adalah wadah yang diberikan oleh negara kepada tersangka untuk mengeksersis, untuk melihat apakah alat bukti untuk menetapkan mereka sudah syah atau belum. Walaupun Rohman Hidayat mengatakan berkali-kali bahwa kami mengajukan pra-peradilan tuh kalau dibilang menang atau kalah itu hanya bonus aja katanya. Tujuan utama kami adalah kami pengen mengetahui BAP-nya Danu dalam kasus itu apa aja sebenarnya. Dan kami sudah mendapatkan semuanya. Apakah kalian percaya dengan statement Rohman Hidayat? Buat aku tidak percaya. Kenapa? Kalau hanya ingin mengetahui BAP atau berita acara pemeriksaannya Danu, itu gampang banget. Bahkan orang yang di Thailand aja udah tahu bagaimana, ya ini ya, I don't know ya, aku tidak mau juga menyerang penyidiknya. Dugaan-dugaan yang statement Danu yang ditaruh di BAP itu kan kayaknya udah bukan lagi rahasia kan ya. Danu sudah mengatakannya di media massa, bahkan Yoris pun mengatakan bahwa beberapa minggu atau bulan, kayaknya beberapa minggu ya, atau sekitar sebulanan setelah kejadian tersebut, Yoris pun bilang bahwa Danu itu pernah direkam oleh dugaannya adalah penyidik, tetapi bukan di kantor kepolisian. Danu menceritakan mengenai skenario pertama kebohongan dia. Dia mengatakan bahwa di malam 17 Agustus menuju 18 Agustus 2021, dia ini katanya keluar mau beli nasi goreng. Pada saat beli naik motor tersebut, dia ngelihat ada Wak Yosep, ada juga Mimin, Abi, Arigi sedang berada di rumah TKP. Ternyata kan itu bohong. Danu tuh memang sudah ada di sana dari awal bersama Yosep seperti kita lihat dalam rekonstruksi tersebut. Nah, hal ini juga ternyata yang akan menjadi bumerang sih menurut aku dalam persidangan nanti, dibuktikan dengan keterangan Rohman Hidayat bahwa
Danu itu adalah orang yang sangat sekali banyak kebohongannya. Di ruang sidang tidak ada yang bisa menolong Danu. Ruang sidang adalah panggung satu-satunya mendengar Danu secara terbuka tanpa ada pengacara atau YouTuber yang mendampinginya. Jelas keterangan Danu tidak akan sinkron. Ya betul, kalau sinkron itu kan artinya kalau statementnya Danu hanya disilangkan dengan statement saksi, atau saksi ini bisa saksi terdakwa atau saksi dari pihak lainnya, mungkin tidak akan sinkron. Tetapi kan Pak Rohman juga harus ingat, dalam dunia hukum itu alat bukti kan ada 5. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Mungkin keterangan Danu tidak akan sinkron dengan keterangan terdakwa lainnya. Tapi mungkin saja keterangan Danu akan sinkron dengan keterangan ahli, dengan petunjuk. Misalnya keterangan ahli, oh ternyata benar, Danu mengatakan bahwa waktu malam hari itu, misalnya alat yang dipakai untuk menghabisi adalah kayak golok yang tumpul, plus juga dengan stick golf. Ini adalah bagian keterangan ahli yang akan menunjukkan foto-fotonya kedua korban. Oh ini adalah tipikal nih, misalnya tipikal luka yang terjadi karena stick golf atau karena golok tersebut. Apakah itu sinkron atau tidak? Jelas itu adalah sinkron. Tetapi mungkin dari kuasa hukumnya Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin mengatakan bahwa oke, anggap saja itu benar bahwa alat yang dipakai adalah 2 hal tersebut, 2 barang tersebut, tetapi apakah ada jaminannya bahwa klien kami yang berada di lokasi saat itu? Ya ditambah lagi dengan keterangan dari ahli lagi, misalnya dengan Yosep. Tapi di baju Yosep yang dipakai di hari kejadian, itu ada 2 noda merah berasal dari miliknya Ibu Tuti dan juga Amel. Pertama letaknya di balik kancing baju dan juga di balik kerah. Dan baju tersebut, menurut beberapa sumber yang aku ajak ngobrol, itu adalah baju yang sebenarnya sudah dicuci. Tetapi karena ada pemeriksaan lagi dan lagi, pada saat datang, coba saya mau lihat dong bajunya seperti apa, diperiksa, dicek di puslapor, ternyata masih ada sisa 2 noda merah tersebut. Ya, pasti orang bilang akan, kalau memang saya melakukannya, nggak mungkin cuma 2 titik aja begitu, harusnya banyak di mana-mana. Ya, tetapi kita belum tahu apakah benar isu yang mengatakan bahwa baju tersebut memang sudah diambil di hari kejadian, tetapi dugaannya diambil lagi oleh tersangka Yosep. Kemudian beberapa minggu kemudian ada petugas lagi yang datang mempertanyakan bajunya, ternyata nggak disita. Isu seperti ini bukan hanya terjadi pada bajunya Yosep sih sebenarnya. Ada juga nih, misalnya mengenai handphonenya Amel, terus juga laptopnya Amel, perhiasannya. Awalnya tuh sudah disita oleh penyidik awalnya, tetapi beberapa bulan kemudian sudah dikembalikan. Kemudian diambil lagi. Jadi patternnya, polanya itu udah kelihatan seperti ini. Kita akan tahu semuanya dalam persidangan nanti. Ini ada faktor alat bukti, ada faktor politis, karena mungkin ada bagian-bagian yang mau ditutupi atau dilindungi. Ya, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Saksi temannya Arigi, ada 2 orang tersebut. Kita beralih ke Arigi, yang menurut Roman Hidayat itu diabaikan katanya. Dalam persidangan nanti, momentum mengenai 2 saksi tersebut yang meringankan Arigi, yang mengatakan bahwa di malam kejadian dia bersama Arigi main game, tidur bareng di kamarnya, itu akan diuji di dalam persidangan. Jujur, kalau memang ya, memang itu adalah bukti yang tak terbantahkan, aku yakin dari penyidik Polda Jawa Barat akan bisa menjadikan itu bagian yang sangat penting. Tetapi kenapa kesannya dari penyidik Polda Jawa Barat tidak mengambil, tidak mengconsider ini adalah bagian yang krusial, karena ada juga CCTV. CCTV yang berada di tempat kerjanya Arigi tersebut sepertinya juga tidak menguatkan apa yang disampaikan oleh kedua saksi yang merupakan temannya Arigi. Ya, misalnya kan kita tahu, kan pintunya nggak ada tuh lewat pintu Arigi keluar malam-malam. Mungkin saja CCTV-nya tidak mengarah ke sana. Untuk keluar dari rumah tersebut kan tidak harus lewat pintu. Bisa lewat jendela, bisa pintu belakang, dan sebagainya. Kondisi kita sudah lihat memang, Anjas, kan ada tuh YouTuber kemarin tuh juga datang ke lokasi TKP tempat kerjanya, lokasi tempat kerjanya Arigi.
itu kan pintunya ditutup, kemudian hanya bisa satu pintu, bahkan jendela di toiletnya itu yang ke kebun-kebun, itu juga sudah ditutup sama papan gede, udah nggak bisa lagi lewat situ. Ya, itu kan setelah 2 tahun lebih setelah kejadian. Kita nggak tahu di tanggal 17-18 Agustus 2021, which is sudah 2,5 tahun lebih, kurang lebih, apakah sama seperti itu? Kan tidak juga. Makanya kalau dikatakan bahwa keterangan dari dua rekannya Arigi itu adalah sangat krusial dan sangat fundamental, I don't think so. Apalagi juga dengan background-nya kan mereka sahabatan. Ya, you know lah ya, namanya juga lidah manusia tidak bertulang gitu. Kenapa disidangkan parsial? Ini sih yang menurut aku juga bagian yang aku herannya, kok parsial ya? Apa bisa disidangkannya parsial gitu? Ya, ya bisa sih, kayak waktu kasus Sambo juga sama kan ya. Nanti sesama terdakwa itu akan menjadi saksi satu sama lain ya kan ya. Kan ada bagian hari ini siapa, bagian hari ini mana. Itu adalah bagian teknis yang aku yakin sudah dipertimbangkan oleh pengadilan. Memang ini nggak ada bukti, kata Roman Hidayat. Kalau ada, ngapain ditunda-tunda? Selama belum P21, berkas ada di Polda Jabar. Ini mencari tersangka bukan kebenaran. Makanya motifnya nggak jelas. Tapi kalau cari kebenaran, otomatis motifnya akan muncul. Kalau dibilang motifnya nggak jelas, bagi aku sih sudah sangat jelas ya. Mengenai sakit hati, kan Roman Hidayat pun mengakui bahwa biasanya kasus pembunuhan itu adalah berlatar belakang karena sakit hati, harta, tahta, ataupun juga asmara. Ya semuanya ini udah menyangkut sih menurut aku. Ke Mimin, ke Abi, Arigi, dan juga Pak Yosep itu sudah ada semuanya. Nggak perlu aku jelaskan satu persatu. Salah satunya adalah mengenai saksi dari keluarga korban yang mengatakan bahwa sering ribut antara Bu Mimin sama Bu Tuti. Apalagi setelah terjadi pernikahan yang tidak direstui. Itu udah menjadi sumber utama. Kemudian dengan perintilan-perintilan, masalah harta, masalah ucapan, masalah kata-kata, masalah cemburu-cemburuan, itu adalah bagian-bagian kecil yang menjadi kayak api dalam sekam. Masalah utamanya adalah karena telah terjadi pernikahan yang tidak direstui oleh istri pertama. That's it. Kalau dikatakan tidak ada motifnya, ya menurut aku terlalu denial ya, karena sudah mengarah ke sana. Apalagi juga dikatakan bahwa Bu Mimin tuh juga punya kontribusi cukup andil lah, punya andil dalam pengembangan yayasan tersebut. Tetapi pada akhirnya yayasan tersebut hasilnya hanya dinikmati oleh kedua korban dan juga Yoris, which is penghasilan mereka tuh sudah double digit di daerah. Sedangkan Pak Yosep itu penghasilannya hanya puluhan atau bahkan ratusan ribu yang berdasarkan rasa simpati dari Amel saja. So, ini sudah akan memasuki babak persidangan yang akan kita kawal seperti apa kecerdasan dari masing-masing pihak, termasuk juga dengan jaksa, untuk membuka kasus ini terang benderang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.